Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmui, kelas A semester 7, program studi pendidikan ekonomi. Kali ini saya akan membahas di MK penelitian, seminar penelitian, yang dimana saya akan membahas hasil penelitian yang berjudul peran pemuda dalam pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Desa Mantang, Kecamatan Batu Kliang. Yang pertama itu kita membahas bab 1, yang dimana pendahuluan. Latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara agraris, artinya sektor pertanian memang peran penting dari seluruh perekonomian nasional, di mana ini dilihat dari peran sektor pertanian terhadap penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan pangan, penyumbang devisa negara melalui ekspor bahan baku pertanian. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja di sektor pertanian. Referensi Yanto 1989. Kegiatan pertanian merupakan salah satu kegiatan yang paling awal dikenal peradaban merupakan salah satu kegiatan yang paling di awal dikenal peradaban manusia dan mengubah total bentuk kebudayaan. Istilah pertanian telah dikenal oleh masyarakat yang telah mencapai kebudayaan batu muda, perunggu, dan megalitikum. Pertanian telah membawa perubahan baru dari kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Tidak ada manusia yang hidup tanpa dasar dari pertanian. Pertanian merupakan kunci awal dari suatu kehidupan karena makanan yang dimakan berasal dari kegiatan pertanian. Pertanian merupakan salah satu sektor yang diunggulkan di Indonesia. Sektor pertanian mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional. Langsung saja kita berlanjut ke yang B. Identifikasi masalah. Masyarakat masih awam dengan kegiatan yang bersifat modern dan bisa meningkatkan hasil pertanian. Itulah peran pemuda sebagai generasi penerus untuk mengubah agar pertanian masyarakat meningkat dan masyarakat lebih paham lagi tentang konsep meningkatkan hasil pertanian dengan cara yang modern. Di sini ada batasan masalah. Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Mantang, Kecamatan Batu Kliang, yaitu hanya membahas secara mendalam tentang peran pemuda dalam pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Desa Mantang, Kecamatan Batu Kliang. Langsung ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana peran pemuda dalam pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian Desa Mantang, Kecamatan Batu Kliang. Yang selanjutnya itu tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui apa peran pemuda dalam usaha tani pada sawah pasang surut di Desa Mantang, Kecamatan Batu Kliang. Dan yang kedua itu untuk mengetahui alasan pemuda ikut berperan dalam usaha tani padi sawah pasang surut di Desa Mantang, Kecamatan Batu Kliang. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Ada tiga manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, kegiatan diharapkan dapat menambah jumlah pengetahuan, wawasan dalam bidang penelitian, dan penulis dapat menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan mahasiswa mampu berperan aktif dalam mengatasi masalah yang ada di masyarakat sebagai problem solver, merupakan bagian dari proses belajar yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di program studi pendidikan ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi di Universitas Hamzah Madi. Yang kedua itu bagi pemuda Desa Mantang, Kecamatan Batu Kliang, penelitian diharapkan menjadi wawasan dan motivasi bagi pemuda dalam usaha tani padi sawah. Yang ketiga itu bagi peneliti lain, peneliti ini dapat dijadikan sebagai landasan dan referensi untuk meneliti yang sejenis serta dijadikan sebagai salah satu bahan acuan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam ruang lingkup yang lebih luas. Selanjutnya itu definisi operasional. Nah, definisi operasional merupakan salah cara penelitian menjelaskan tentang suatu variabel yang akan diteliti. Jika kita mencari pada literatur definisi dari suatu variabel yang akan penulis teliti, maka umumnya yang penulis dapat berupa definisi secara konseptual. Kita lanjut ke bab 2, kajian pustaka. Yang A ini penelitian terdahulu. Peneliti dahulu Yunita Doansiba 2020. Peneliti yang pertama dari Yunita Doansiba dengan judul Peran Ibu Petani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga di Bidang Ekonomi di Desa Nengrudul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Dalam keluarga ini ibu berperan paling dominan, tidak hanya mengurus keluarga dan aktivitas rumah tangga, tetapi juga mampu berekonomian keluarga, membantu perekonomian keluarga. Nah, selanjutnya itu yang B, landasan teori. Yang pertama itu peran pemuda. Pemuda adalah
aset terbesar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sekarang ini peran pemuda ini sudah tidak seperti yang dulu ketika awal kemerdekaan mereka yang mempunyai semangat menggelegar, dan sekarang ini kualitas pemuda rendah dan belum optimal. Padahal peran pemuda sangatlah penting untuk memajukan bangsa ini. Pemudi sangatlah dibutuhkan dalam bangsa untuk membantu mensejahterakan serta menjaga persatuan bangsa. Berlanjut ke kerangka berpikir. Dari sini kerangka berpikir adalah sebuah gambaran berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi bisa diartikan bahwa kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara mengenai hubungan yang dijadikan sebagai permasalahan pada topik penelitian. Yang selanjutnya itu pengajuan hipotesis berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian Indonesia itu diduga bahwa peran petani berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat Desa Mantang, Kecamatan Batu Kliang. Kita berlanjut ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama, yang A, jenis penelitian. Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk memverifikasi teori atau kebenaran, membangun fakta, menunjukkan deskripsi statistik, menganalisis hasilnya dengan prosedur yang sistematis dengan data berupa numerikal atau angka atau grafik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menentukan hubungan antara variabel dalam sebuah populasi. Yang selanjutnya itu tempat dan waktu penelitian. Tempat yang menjadi lokasi penelitian berada di Desa Mantang, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Adapun waktu penelitian hanya 1 bulan saja. Penelitian ini dimulai dari tanggal 5 Desember sampai tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan 27 Februari 2021. Di sini ada jadwal penelitian. Bisa kita lihat di sini ada kegiatannya itu tahap persiapan, penyusunan angket, pelaksanaan penelitian, pengelolaan data penelitian, verifikasi data, penyusunan laporan, penyerahan laporan. Bulannya di Desember, Januari, Februari. Selanjutnya kita berlangsung ke populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitinya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau studi sensus. Kita lanjut ke yang E, variabel penelitian. Variabel penelitian adalah kondisi-kondisi atau statistik yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol atau diobservasi dalam suatu penelitian. Dalam variabel ini terdapat 2 variabel penelitian, yaitu variabel bebas independen dan variabel tergantung dependen variabel. Kita berlanjut ke teknis pengumpulan data. Nah, di sini ada 3. 1. Interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dan jumlah prosedurnya sedikit atau kecil. Yang kedua itu kuesioner. Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien. Bisa peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dalam tahun apa yang bisa diharapkan dari responden. Yang ketiga itu observasi. Dalam menggunakan observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan. Kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Yang selanjutnya itu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen mengumpulkan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Yang selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama statistik deskriptif. Teknik analisis
Statistik deskriptif ini menurut Sugiono tahun 2014 merupakan